Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlur Rahman dari kelas 12 IPA 3. Saya akan mereview novel yang berjudul Dear Nathan. Sebagai penulisnya adalah Erika Febriani. Penerbitnya yaitu Best Media. Yaitu, sejak berita Nathan menyukai seseorang perempuan tersebar, membuat Dinda yang saat itu mengincarnya merasa tidak terima. Dinda kemudian menghampiri Salma dan mengancam agar menjauhi Nathan dan tidak mencari perhatian. Salma mencoba melawan ketika itu, tidak setuju dengan pernyataan Dinda. Namun, ia justru mendapat sebuah tamparan di pipi. Nathan kemudian datang dan memberi tanggapan marah. Nathan mengatakan bahwa ia mencintai Salma dan memberi ancaman kepada Dinda. Akibat stres, Dinda menenangkan pikiran ke diskotik. Mengetahui hal itu, Nathan kemudian menghampiri dan membujukinya pula. Dinda pun berkata bahwa selama ini menghabiskan uang berjuta-juta untuk perawatan dan lain-lain demi membuat Nathan jatuh cinta kepadanya. Lalu Nathan berkata bahwa takdir cewek itu tidak mengajar tapi dikejar. Nathan pun menegaskan agar Dinda melakukan perawatan bukan untuknya. Dinda sadar dan akhirnya menjadi diri sendiri. Ia pula meminta maaf kepada Salma. Dahulu, sebelum mendapat ancaman dari Dinda, Nathan telah mengungkapkan perasaan ke Salma, namun belum mendapatkan jawaban. Suatu malam, Nathan mengajak Salma menikmati indahnya Monas. Salma sangat takjub dengan pengalaman pertamanya ini. Nathan pun meminta kepastian jawaban yang ditunggu selama ini. Salma pun berkata bahwa ia bersedia menjadi teman dekat Nathan. Suatu hari, Nathan mengajak Salma ke tempat di mana Daniel yang merupakan saudara kembarnya meninggal. Keduanya adalah sesosok yang bertolak belakang. Daniel lebih pintar, pendiam, kalem, dan membuat bangga ibunya. Berbeda dengan Nathan yang sering membuat masalah. Daniel meninggal karena saat SMP diam-diam mengikuti Nathan yang sedang tawuran. Daniel tiba-tiba muncul ketika Nathan dikeroyok. Kakak kelasnya salah mengenali Daniel hingga perutnya ditusuk dan meninggal. Ibunya semakin tidak karuan hingga menjadi gila karena kehilangan anak yang paling disayangi. Ibunya pun menyesal telah melahirkan Nathan karena di dalam ingatan hanya ada Daniel semata. Salma juga diajak mengunjungi ibunya di volume dan mengenalkannya sebagai kekasihnya Nathan. Dalam menjalani suatu hubungan pasti tidak lepas dari permasalahan. Hal yang sama juga terjadi pada Nathan dengan kepribadian gandanya. Ketua OSIS yang suka dengan Salma membuat Nathan curiga jika Salma juga menyukainya. Nathan juga sedih meski ibunya telah mengingat dirinya, namun itu untuk pertama dan terakhir kalinya kini sudah meninggal. Pada kondisi seperti ini, Nathan membutuhkan keberadaan Salma di sisinya. Namun, yang terjadi, Salma sibuk dengan acara di sekolah. Saat mengetahui ibu Nathan meninggal, Salma kemudian berkunjung. Namun Nathan menyuruh pulang karena ia merasa dinomor duakan. Keesokan harinya, Salma ingin meminta maaf, namun Nathan justru ingin mengakhiri hubungan mereka. Ayahnya ingin menjual rumah yang penuh kenangan dengan Daniel dan ibunya. Nathan pun marah besar dan pergi dari rumah, bahkan tidak masuk sekolah. Ia tinggal dan bekerja di rumah Denny, teman lamanya. Ayah Nathan meminta Salma mencarinya. Salma pun berhasil dan mencoba membujuknya pulang.
Setelah memikirkannya, ia memutuskan pulang. Ayahnya memeluk dengan hangat dan satu sama lain memaafkan. Saat kembali ke sekolah, Salma akan mewakili sekolah dalam lomba marching band. Salma tidak menemukan keberadaan Nathan dan menerima sepucuk surat. Surat tersebut berisi pertanyaan bahwa jika Nathan adalah pemilik hati Salma, maka Tuhan memiliki banyak cara untuk membuat mereka dekat. Tetapi jika bukan Nathan pemiliknya, maka Tuhan pun 1000 cara menemukan Salma dengan orang lain. Salma pun membalas dengan surat bahwa ia juga mencintai Nathan. Mereka berdua membolos untuk pergi mengelilingi Jakarta. Akhirnya Salma menerima kembali Nathan sebagai teman dekatnya. Kelebihan dan kekurangan. Setiap tokoh digambarkan memiliki karakter yang kuat. Jalan ceritanya bagus karena konflik yang dihadirkan tersusun secara berurutan dan setiap masalah mampu diselesaikan dengan baik. Cerita mengandung berbagai nilai kehidupan seperti makna dari sebuah persahabatan, pengorbanan, dan memaafkan orang lain. Kelemahannya ditemukan beberapa diksi yang kurang tepat dalam cerita, masih dijumpai banyak typo dan narasi yang terbelit-belit. Terdapat beberapa perbedaan antara bentuk cetak dengan versi novel aslinya di website. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.